maaf buku Anda nggak layak terbit. Gitu ya Kak? Ini adalah sebuah penyakit, yaitu suka berbohong gitu. Ya makanya berapa halaman Kak? 260 halaman. Sempat dituduh selingkuh sama buku. Tuh, karya aku nih udah bermanfaat belum untuk orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini di podcast kita kita kedatangan dua orang penulis ya Kak. Boleh dikenalin Kak namanya siapa? Mungkin dari sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Tridayani. Sekarang fokusnya memang nulis aja Kak? Nulis sama ngajar. Ngajar ya? Ngajar di? Ngajar di Rumah Tahfiz Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ya, berarti guru juga ya. Iya. Kalau kakak Kak, boleh diperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heza Hara. Selain menulis, aktivitas sehari-harinya juga mengajar. Mengajar di SMKS 1 Perbankan Duri. Oh, SMKS 1 Perbankan yang di Jalan Siak ya Kak? Bukan, itu kesehatan. KKN Kesehatan. di Kilo 4. Kilo 4. Oh iya. Fajar. Oh iya. Baru ingat. Terus kemarin nengok di kalian dia apanya juga pendiri apa katanya? Komunitas. Oh, komunitas ya. Iya. Itu komunitas apa Kak? Komunitas literasi juga. Oh, menulis juga ya. Juga. Kak Selvi ya juga. Selvi Sama. udah keluar dari sana. Dulu kami satu. Oh, segeng. Iya, Segeng. Terus akhirnya bikin sendiri. Independen ya. Selvi udah sebelumnya udah ada punya komunitas juga ya Selvi ya. Terus kami coba buat komunitas yang khusus duri waktu itu. Terus mungkin Selvinya sibuk. Enggak. Ya akhirnya keluar. Oh iya gitu. Dika juga ini sih Kak. Kemarin tuh kaget juga kan pas di DM sama Selvi kan, ya kan. Dika manggilnya Selvi Selvi aja. temannya Dela rupanya. Iya, temannya Dela. Berarti manggil Selvi aja. Iya. Kaget kan kalau Selvi itu DM Dika. Rupanya di Duri ini ada penulis. Iya. Ya bisa nerbitin buku. Kalau Selvi udah berapa buku sampai sekarang? Alhamdulillah, kalau buku yang pertama itu ada 3. Ada 3. Iya, kalau buku antologi itu ada 6 buku antologi. Oh, udah 9 ya? Iya, alhamdulillah. Udah 9. Kalau kakak Kak? Alhamdulillah kalau untuk buku solo itu 2. Kalau untuk antologinya kayaknya udah ada 15-an. Masya Allah. 15-an ya Kak? Iya, itu antologi kan penulis bersama kan. Iya. Kalau ini kan pemikiran orang awam nih Kak. Kan Dika sekarang posisikan diri sebagai orang awam kan yang ngelihat penulis di Duri. Nah, respon dari peminatnya gimana Kak? Banyak nggak? Maksud Dika tuh gini, kan sekarang orang zamannya digital kan gitu Kak. Dulu Dika juga tipe orang yang suka baca, tapi baca-bacanya nggak berat sih, yang kayak komedi, novel kayak itu juga suka baca. Tapi setelah ada sosial media, Instagram segala macamnya ini, minat baca tuh jadi kurang. Nah, gimana antusias orang dengan tulisan kita tuh Kak? Tulisan kita ya. Dengan buku-buku yang kita terbitkan gitu. Kalau untuk yang buku fisik kayaknya ada ini ya Selvi ya. Agak rendah mungkin. Kalau buku fisik ya Bang ya. Tapi kalau untuk yang menulis di platform gitu lumayan tinggi kayaknya antusias. Untuk antusias pembaca, terus penulisnya juga mungkin ya. Kalau untuk buku fisik sih rasanya yang tidak terlalu kurang peminatnya. Tapi lebih mungkin beda-beda masing-masing orang. Kalau misalnya kayak saya pribadi lebih suka ke buku fisik gitu. Kalau kakaknya ya. Kalau Dika sih sebenarnya bentuk fisik tuh ada nikmat tersendirinya kalau punya kan Kak. Dibandingkan kita baca tuh sama kayak nonton streaming udah selesai ya udah gitu kan. Kalau kita punya DVD-nya lebih enak kan. Kayak gitu rasanya kan Kak. Lihat dia bersusun di rak aja kayaknya rasanya lebih gitu kan. Kalau Dika dulu tuh sering susun-susunin tuh buku-bukunya. Gitu. Nah, ini Kak
mungkin kita tarik dulu nih agak jauh dikit. Awal kenapa akhirnya kakak memilih, Selfie juga memilih jadi penulis gitu? Apa awal termotivasinya gitu kak? Selfie dulu boleh. Kalau Selfie itu karena hobi nulis dari SD. Tapi waktu saat itu nggak tahu gimana cara nulis yang benar, EYD-nya gimana, nggak tahu. Tapi karena karena ada motivasi dari teman, ayo coba nulis gitu. Karena teman itu melihat cerita itu menarik gitu. Ya udah, dari sana terus ketemu sama yang ikut sama komunitas juga, komunitas menulis, ya ikut dari sana juga gitu. Makanya termotivasi untuk lebih produktif lagi dalam menulis. Berarti memang dari SD-nya suka nulis ya. Dari SD. Kalau SD itu memang nulis cerita atau nulis cerpen kayak gitu. Nulis cerpen ya. Dika kalau Abang Dika dulu Kak suka juga nulis cerpen. Tapi di SMP. Di SMP tuh sering tuh nulis cerpen kan. Nulis lagu, memang suka nulis. Dika juga orangnya suka nulis sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan udah di fotografer nih udah nggak lagi kan. Iya, nulis pantun ada pantun dicatat. Memang suka mencatat lah gitu istilahnya. Kan kalau dulu kita kan zaman masih kanak-kanak tuh kalau punya pantun banyak tuh luar biasa, teka-teki kan dicatatin semua. Kalau kakak Kak? Kalau mulai menulis kayaknya waktu SMA. Waktu SMA berarti lebih cepat Selfie tertarik literasinya. Nah waktu itu memang waktu SMA nulis di diary. Kakak nulisnya di diary ya. Di diary. Curhat. Iya curhat. Ketahuan ya. Tukar-tukaran binder enggak? Isi biodata gitu ya, kasih foto. Nah jadi nulis di sana awalnya, kemudian baru tertarik nulis cerpen gitu. Terus ada memang satu novel yang udah selesai itu sebenarnya waktu SMA. Berarti udah dari tahun berapa itu? 2004 ya Kak? 2004 tamat SMA waktu itu kan. Berarti sebelum itulah selesai novel itu ditulis. Nah baru membukukan sebenarnya baru-baru ini di tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin kakak bukuin ya. Iya udah lama kan. Nah jadi memang tertariknya itu nulis ya asal nulis sebenarnya waktu itu. Sama kayak Selfie bilang tadi, belum ada ilmu kan. Kita hanya sekedar mencurahkan, ya udah tulis, tidak tahu yang kita tulis itu dari segi penulisannya udah benar apa belum gitu. Nah kita kan nggak tahu. Kemudian baru ada yang ngajak masuk komunitas. Nah komunitas KMD namanya itu waktu itu. Itu asuhan dari Bang Subahan. Nah dari komunitas itulah mulai seperti ketemu dengan passion sendiri gitu. Oh ternyata di sini nih gitu kan. Nah dari sana memang banyak sekali orang-orang yang hebat-hebat gitu. Jago-jago ya. Jadi karyanya tuh bukan satu atau dua lagi. Jadi memang udah hebat gitu kan. Nah timbul keinginan untuk menerbitkan buku seperti mereka gitu. Kemudian dari satu komunitas itu mulai masuk ke komunitas-komunitas lain kan. Ada juga namanya komunitas WPCom. Nah di WPCom ini lebih banyak lagi dapat ilmu gitu. Nah dari beberapa komunitas ini mulai nulis terus gitu. Sampai sekarang ya Kak. Kalau menulis nih sama kakak kan berarti sama Selfie sama kakak nih menjatuhkan ini sebagai hobi kan? Iya. Sebagai hobi atau hobi yang dibayar ya kan? Enggak. Hobi kalau dibayar. Hobi kayaknya. Oh jadi kalau kita nerbitkan bukunya tuh Kak? Bukunya memang bisa dijual gitu kan? Iya. Tapi kalau kakak kayaknya lebih prioritasnya memang pengen punya buku itu memang untuk diri sendiri dulu ya, untuk kan? Membukukan karya-karya kita gitu kan. Kalau tidak dibukukan rasanya sayang kan. Mungkin bisa hilang, atau kalau kita simpan file mungkin bisa terhapus gitu kan. Nah jadi tujuan pertama membukukan itu memang pengen dia tuh satu, kemudian awet gitu kan. Nah kalau tujuan untuk dijual untuk dapat uang kayaknya belum kesekian ya kan? Mungkin. Karena kita juga ini paham juga kondisinya kita di kota kecil kan Kak. Benar sekali. Kalau di kota besar mungkin ya bisa dijanjikan lah Kak ya. Yang penting ini tuh
hobi aja ya kak, hobi aja. Nah seperti kebanyakan hobi kak, seperti kebanyakan hobi kan kita ada namanya pasang surutnya kan, ya kan Selvi kan. Kalau di nulis tuh gimana cara ngadapinnya mood kita yang lagi nggak pengen kak? Karena gini kak, sama kayak di ini kan, di hobi Dika sebagai fotografer kan. Kalau kita lagi ngedit tuh udah separuh jalan nggak mood, ditinggalin. Iya. Kalau di nulis gimana kak? Mungkin dari Selvi juga boleh. Kalau Selvi sih menulis itu nggak harus tunggu moodnya dulu. Karena kalau misalnya kita nunggu moodnya dulu, nggak nulis itu nggak akan pernah sampai gitu. Tapi kalau misalnya moodnya hilang, itu cari kayak misalnya refreshing dulu, atau jalan-jalan ke toko buku. Bisa kan di Duri ada nih toko buku Salemba Duri. Nah jadi sering ke toko buku sih, atau kayak mencari di alam sekitar, atau pergi sama teman atau gimana gitu. Itu aja sih kalau Selvi. Lebih ke situ ya. Kalau kakak kak? Mirip kayaknya. Mirip ya kayaknya ya. Karena memang kadang-kadang ada kayak rasa jenuh pasti ya. Iya, itu rasa jenuh pasti. Tapi karena yang namanya hobi, ya lanjut terus kayaknya. Terus kadang-kadang memang ada tiba-tiba kehilangan ide gitu kan. Ya solusinya sebenarnya emang jalan-jalan atau apa. Jalan-jalan ya kak. Terus karena ngajar mungkin ya Selvi ya. Jadi kadang-kadang kelakuan siswa kita, nah itu bisa jadi ide kan. Kayak gitu. Jadi kalau kakak sebenarnya banyak idenya, tapi kadang-kadang ketika dituliskan hilang gitu ya, hilang. Terus ya nyari lagi, jalan-jalan lagi kayak gitu, main-main sama anak lagi. Kalau Dika sih sebenarnya kak, penulis tuh gimana ya bilangnya ya, di lingkungan kita. Nah di lingkungan kita tuh kayak gimana ya memandang, mungkin kakak sama Selvi lah, gimana tanggapan dari orang sekitar kita? Pernah nggak yang nganggapnya nggak seharusnya gitu? Ada yang tanggapan negatif gitu ya? Nggak pernah ya? Iya. Nggak pernah. Sampai sekarang kayaknya keluarga mendukung nggak? Keluarga mendukung. Ya. Ini abang. Iya. Ada nih bang cerita sedikit. Sempat dituduh selingkuh sama buku. Kalau istri kedua kamera. Itu kan, iya bang kayak gitu. Jadi dibilang selingkuh gitu kan. Selingkuh sama tulisan. Iya. Gitu. Karena mungkin waktunya lebih banyak di sana. Iya. Kalau Selvi gimana? Kalau Selvi dari keluarga nggak ada sih, maksudnya apa ya, nulis aja gitu, nggak ada dukungan dari apapun, nggak ada gitu. Karena Dika gimana tadi lanjut? Nggak. Cuma kayak hobi nulis itu aja, curahin apa yang dirasain ya itu aja sih. Kalau Dika kan kak dulu tuh kan karena dia bilang suka nulis kan, jadi Dika suka nonton karena kak menulis nih sebenarnya fungsinya banyak. Kita nggak cuman bisa ngebikin buku. Memang kalau secara apanya garis lurusnya nulis kaitannya buku kan kak. Tapi sebenarnya kalau nulis nih bisa, kalau ibarat kata nih Raditya Dika pernah bilang kan, kalau penulis nih nggak ada jenjang karirnya ke atas. Dia tuh nggak bisa jadi manajer, jadi bos. Dia penulis ya penulis, nggak ada bosnya kan. Tapi kita bisa geser karirnya tuh ke samping katanya. Kita bisa nulis, misalnya mau bikin video, kita nulis skrip, iya kan kak? Kita nulis skrip, mau bikin film, mau bikin stand up komedi kan, segala-segalanya itu kan butuh menulis, menulis kan kak. Nah, Dika boleh tahu nggak kak, karya pertama kakak itu apa? Karya pertama, bukunya ceritanya tentang apa? Itu dia yang ditulis waktu SMA itu, judulnya Bulan di Hati Luna, sebuah novel. Berarti novel tentang remaja sih sebenarnya, karena waktu itu kan memang ditulis waktu SMA kan. Jadi novelnya itu novelnya. Masih ada ya? Di bawah. Tebel ya kak? Iya. 260 200 berapa halaman kak? 260 halaman. 200 masih ada sampai sekarang ya kak? Ya itu yang baru dibukukan, padahal ceritanya kan udah lama selesai. Iya. Karena memang tidak ada motivasi untuk membukukan waktu itu kan. Kalau karya terbaik kakak menurut kakak, yang kayaknya nih orang harus baca nih, yang satu nih.
karena lebih suka ke puisi kayaknya ya, itu dia bukunya. Oh, ada juga. Dibawa. Boleh nggak? Kalau ini puisi isinya kan? Itu puisi ya. Kalau isinya puisi ya. Nah, itu puisi. Jadi ada beberapa puisi yang sempat lolos media juga. Kemudian ada yang menang juga. Waktu itu dapat dari 3.000 lebih peserta dapat ranking 11. Oh iya. Dari sekian ribu ya kan? Iya, kemudian ada yang dapat juara 2 juga tingkat nasional. Makanya kalau lebih karya mananya yang suka, sebenarnya lebih ke puisi tertariknya. Puisi. Ya. Nah, kalau selfie? Karya pertamanya tentang apa? Kalau pertama novel juga sih, Novel. romance religi, itu Pertemuan Cinta Balkis di Negeri Turki. Terus yang keduanya Istiqoroh Cinta Kembali Bertasbih. Yang ketiga Ahlan wa Sahlan Imamku. Tentang romance. Tentang romance semua ya. Soalnya apa ya? Di kehidupan ini kan banyak tentang kisah, sebuah kisah perjalanan hidup. Makanya ingin ngangkat kisah seorang gitu di dalam tulisan. Iya. Kalau ini sih, kalau karya tuh memang kita harus cari yang, kalau menurut Dika ya Kak, salah yang enggak benernya nanti dikoreksi. Kalau menurut Dika, karya tuh harus paling mendekati sama kehidupan masyarakat memang. Apa yang lagi digemari atau apa yang benar. Kita harus pergi ke sana kan. Kalau sekarang tuh lagi bucin-bucin kan, kita harus bikin yang sesuai juga. Kalau kita bikin yang perasaan kita kadang enggak itu kan. Terus karya yang buku dari Selfie nih yang orang harus baca gitu. Istiqoroh Cinta Kembali Bertasbih sih. Kenapa? Soalnya apa ya? Di sana itu ada seseorang yang mengidap penyakit. Penyakit ini langka gitu. Namanya mitomania. Baru dengar. Mitomania ini adalah sebuah penyakit, yaitu suka berbohong gitu. Ya makanya apa ya? Bacot ya. Ingin mengangkat sekali kisah tentang mitomania ini di dalam cerita itu. Itu kan paling relate menurut Dika ya kan. Nah, orang kan dikit-dikit bohong ya. Iya. Nah, kalau di menulis nih kesulitannya apa Kak? Ya, dari awal Kakak mulai nulis sampai sekarang tuh yang Kakak pikir ini harus dirubah, apa sih kesulitannya gitu Kak? Mentok di ide itu Ide biasanya ya. Kadang untuk menyelesaikan satu tulisan aja, ketika kita mentok idenya ya kita harus berhenti tadi kan. Iya, ujung-ujungnya memang harus ada yang berlarut-larut, ada yang cepat selesai kayak gitu jadinya. Terus mungkin untuk tahapan selanjutnya ya ke pemasaran. Ya, nah di situ termasuk bisa jadi kendala kita. Kalau ada kita yang memang ingin menulis itu untuk jadi tambahan gitu kan. Nah itu memang harus jago memasarkan berarti. Nah kalau kelemahan Kakak sih sebenarnya itu di pemasaran. Di pemasaran. Ada orang yang memang dia punya trik jitu untuk melariskan bukunya gitu kan. Nah kalau Kakak mungkin karena tidak terlalu tertarik ke sana, lebih ke udah bukunya karyanya udah dibukukan, itu udah jadi suatu kepuasan gitu kan. Cukup sampai di sana aja ya Kak. Kalau Selfie? Kalau Selfie sih ada teman yang bilang gitu, ini buku itu harus punya branding dulu gitu, kayak gitu katanya. Karena kalau misalnya kita langsung nerbitkan buku, kita nggak punya branding, itu buku kita itu nggak akan pernah dibaca sama orang lain. Orang itu nggak kenal buku kita gitu. Tapi kita harus punya brandingnya dulu. Tapi Selfie sih branding itu menulis itu sama kayak Eza bilang tadi, seperti kepuasan hati gitu. Jadi kalau branding itu nanti akan datang sendiri gitu. Menurut Selfie gitu ya. Gitu aja. Iya sih, sebenarnya kalau ini nih di buku ini Dika yang jadi kepikiran tuh Kak, cara memasarkannya gimana gitu kan. Soalnya kita berada di kota kecil kan Kak. Nah selama ini Kakak pernah coba pasarkan enggak? Ada coba pasarkan melalui media sosial gitu media kan. Sosial ya. Kalau untuk buku yang puisi itu kemarin lumayan laris karena mungkin murah. Nah itu. Jadi memang kendala kita tempat memasarkan karena memang pengaruh ekonomi juga mungkin kan. Kemudian ya
minat baca tadi gitu. Makanya ada komunitas yang memang kami bentuk kemarin yang khusus duri itu memang tujuannya untuk menggiatkan literasi di duri gitu. Mudah-mudahan dengan ada yang komunitas itu lebih banyak lagi lahirnya penulis-penulis kan Bang. Kemudian buku-buku karya kita juga bisa dihargai gitu kan. Mungkin nantinya banyak juga peminat. Nah, kalau kita taruh di toko buku Kak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Soalnya udah dicoba di Salemba kemarin kan Bang. Apa di sana kan itu lebih dikhususkan penerbit mayor. Kami kan masih penerbit indie gitu, jadi belum bisa dimasukin. Oh berarti itu ya. Kalau di toko-toko buku tuh buku-buku yang dari penerbit mayor. Iya, ada yang kerjasama berarti ya Kak ya. Kayak gitu. Buku-buku susah juga ya Kak nerbitinnya ya. Kalau dipikirin ke sana ya. Sempat coba kita ya Sofia, kami ke Salemba waktu itu pernah nanya gitu kan, boleh nggak letakkan buku di sini? Nah mereka memang langsung bilang udah ada pemasok bukunya di toko mereka gitu. Jadi nggak bisa ya Kak. Untuk lokal kayak buku-buku ini kan dari penerbit indie itu memang mereka tidak terima. Kalau Selfie gimana? Sama juga pemasarannya? Sama juga sih Bang. Apa ya? Kalau penerbit Selfie itu bilang penulis itu harus kreatif. Nah jadi kemarin sempat Salemba kan. Jadi kalau promosinya itu ini kita harus dapat ide inspiratif gitu. Jadi kita harus foto di buku kita di sana. Jadi kita harus promosiin langsung di sana gitu. Jadi kita bikin stand di situ gitu iya, maksudnya? Stand. Jadi minta ininya ke Salemba. Kemarin di Salemba kan. Jadi diizinin gitu. Di sini. Untuk foto ya. Iya, untuk foto. Untuk promosiinnya. Untuk promosi. Sama di sosial media juga sih promosiinnya juga. Kalau selama Selfie promosiin di sosial media ada yang ini enggak? Ada sih Bang. Lumayan kan antusias kan di sosial media kan? Tapi ada juga sih, ada beberapa itu teman dia nggak mau beli bukunya, cuma mau beli naskahnya itu dalam bentuk PDF gitu. Ya. Jadi kayak nggak menghargai sebuah karya seseorang gitu. Iya, di mana-mana selalu ada yang kayak gitu kan. Iya, nggak cuman di dunia penulis buku aja, di ini kita juga ada kan. Sama kayak Dika misalnya kita bikin paket foto udah sama cetaknya, dia cuma pengen filenya gitu. Udah lumrah kayaknya kan. Terus ini Kak, kedepannya nih yang namanya kan kita ini kan istilahnya pekerja seni kan Kak? Pekerja seni. Sampai sekarang tuh ada ini nggak, ada pemerintah ngelirik nggak Kak? Enggak ya? Kayaknya belum kayaknya. Belum ya? Kemarin itu Selfie mau sempat ke ini sih kantor camat ketemui bapak, tapi belum bisa gitu. Belum dapat izin. Oh dapat izin dari? Enggak, maksudnya belum ke sana gitu. Oh kalau menurut Dika sih segerakan sih Kak, karena bapak camatnya sekarang tuh ngedukung banget soal seni-seni nih. Setahu Dika nggak pernah ketemu kan. Dulu tuh kan ada juga kita podcast sama orang KNPI kan. Memang janjinya tuh kayak gitu, pelaku-pelaku seni ini bakal kita bantu. Mungkin tujuan salah satu bentuk komunitas duri itu dia Bang. Mana tahu nanti dengan sudah adanya kita dalam komunitas ya Sofia, mana tahu nantinya dilirik sama pemerintah kan, karena mungkin mereka jadi tahu oh ada nih komunitas ini gitu kan. Kalau individu mungkin tidak terlalu terlihat kan. Iya, karena Dika kaget juga kan, kirain penulis tuh nggak ada di duri ini. Banyak, cuman ketutup kayaknya Sofia. Ada yang penulis dari duri itu nerbitkan bukunya dari penerbit mayor. Iya, ada tuh. Ada ya? Ada. Itu lolos penerbit mayor ya. Itu lebih bagus lagi berarti kan. Kalau kami ini kan baru penerbit yang dari penerbit indie. Iya. Gini Kak, ini pertanyaan Dika aja kan Kak. Kita harus logika kan Kak, logika. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung, tapi kan mewakili mungkin ada juga yang mau tanya kan. Ada nggak Kak? Atau mungkin bisa nggak Kak kita jadi penulis terus jadikan menulis ini jadi pemasukan kita, gimana ya? Paham gak Kak maksud Dika? Ya, jadi tambahan ini. Enggak, bukan jadi tambahan lagi, jadi pemasukan pokok gitu Kak. Bisa nggak?
bisa. Banyak sekarang itu Bang. Jadi untuk yang menulis Untuk di Duri nih Untuk di doi kayaknya belum ya. ya. Tapi kalau dia menulis Tapi- di platform bisa. Kapan bisa? Bisa. Udah banyak sekarang yang menulis di platform kayak KBM, KBM. Oh iya. terus yang lain-lain Wattpad. itu Wattpad. Nah, Oh iya, itu kan Wattpad, ya. itu kan ada royalti untuk penulis. Oh, kakak udah kayak coba gitu. pernah ke sana enggak? Belum coba mau memulai tapi belum. Itu Kena- udah beda-bedanya. Kenapa nggak tapi mungkin kepikiran ya, nggak? Sofia. Kenapa nggak kepikiran buat nulis di platform-platform gitu? Selfie juga. Selfie udah nulis juga? Enggak. Kalau dulu sih pernah di Wattpad, tapi sekarang nggak lanjut lagi. Soalnya lebih senang apa ya, nerbitin langsung gitu Oh, iya. daripada. Nengok dia lebih kayak gini kan Bang, kelihatan gitu kan. Tapi kalau teman-teman selfie yang lain, penulis yang lain, mereka itu lebih sukanya di Wattpad. Sana kan banyak pembaca gitu. Kemarin ada teman gitu, karya yang di Wattpad itu dijadiin ini film. Film ya, Iya, film, keren ya. diangkat film. Karena gini kak, karya kita tuh akan lebih enak kalau menurut Dika ya. Kita pandangannya beda-beda kan kak. Karya kita tuh bakal lebih berasa tuh kalau ada yang komentar. Iya, iya. Entah itu bang bagus apanya. Kalau kita ini kontradiktif sih kak kan. Kalau kita buku kayak sekarang kita jual nih, ada yang pembeli kan. Kita nggak tahu dia komentarnya apa. Biasanya ada dari reviewer. Iya. Oh ada ya. Kami biasanya setiap yang beli kan Bang, itu kan ada nanti review bukunya. Nah, dari sana kami tahu nanti. Caranya kak Dari mungkin mereka aplikasi posting posting. postingan mereka di medsos. Kadang-kadang memang sengaja diminta kritik dan saran mereka Oh, setelah iya. membaca gitu. Berarti Nah, kita yang jadi minta. dapat kok. Karena itu juga sih kak. Kalau Dika kan mikirnya karya tuh akan Ya, lebih kita berasa butuh- lagi pas kita butuh apresiasinya juga kan, itu Bang, ya. dari orang lain gitu. Ya memang sih kalau kayak Dika bilang tadi itu jadikan pemasukan, Iya. ya kan jadikan pemasukan karena logikanya kak orang sekarang tuh apa-apa ya duit kan Ya, gitu benar iya, kan. gitu, banyak kok Bang untuk menulis itu untuk jadi pemasukan kayaknya bisa gitu. Kayak kita mengirim karya ke media itu ke koran-koran kan Bang. Yang baik online maupun yang cetak itu satu karya aja yang lolos itu kan langsung dapat royalti. Kemudian kayak yang menulis di platform juga dapat royalti. Nah, kemudian kalau yang buku fisik kalau memang pemasarannya mantap gitu kan. Nah, pasti memang pemasukan itu ada gitu. Ada tapi cuman sebagai kita di kota kecil nih Nah, jadinya itu. tambahan ya kak. Iya. Memang hobi ya kak ya. Ya, karena itu juga sih kak karena masyarakatnya nggak tahu. Iya, itu Mungkin kalau menurut Dika sih kan masukan harus ini lebih banyak kegiatan lagi di luar mungkin. Jadi orang masyarakat tahu kan. Wah ada penulis. Dika aja kaget kan. Penulis bilang kan. Wah keren nih penulis bilang kan. Karena iya rupanya seumuran Dela juga, seumuran keponakan Dika. Pas Dika posting kan, pas abang posting kan, apa itu teman Yayan juga katanya. Oh iya bilang. Heeh. Keren sih. Apa kesulitan kak dari kita nulis tuh sampai buku ini terbit? Kesulitan Untuk nerbitin kayak gini, jadi kayak gini bukunya. sebenarnya apa ya? Pernah ngalamin nggak kakak yang ditolak segala macam? Nah, itu dia Gitu. Penerbit kalau kita mayor. penerbit indie itu Enggak kita ditolak. tinggal masukkan naskah Bang. Nanti mereka tinggal ada tahapan-tahapan untuk menerbitkan kan. Heeh. Ada mulai kita masukkan naskahnya, kemudian mereka nanti akan ada editingnya juga Editing. ya. Terus ada pengurusan ISBN. Apa tuh kak ISBN? Untuk kode masing-masing buku di tingkat belakang. ini ada di sini ya Bang. Ini Bang yang ini. Ini namanya ISBN. Oh, ISBN. Terdaftar. Jadi dia Terdaftar terdaftar berarti ya. ya. Setiap buku biasanya punya satu kode. Nah, itu kan diurus dulu. Tapi itu sudah langsung diurus oleh penerbit, Oh, bukan penerbit ya. kita. Nah terus kalau selfie? Sama juga Sama Bang, ya, masih berarti- penerbit indie. Oh penerbit indie ya. Iya. Jadi kalau penerbit indie ini kita nggak ada yang istilahnya ditolak-tolak gitu Tidak kan? Enggak ada. Nggak ada, diterima ya. Diterima, diterima. masih diterima. Kita Kalau- kita yang bayar, maksudnya jasa penerbitnya gitu. Oh kita Kalau yang penerbit bayar. mayor kan kalau misalnya naskah kita lolos, jadi kita yang dibayar gitu. Terus Oh ya, gitu. buku kita ini terpajang di Gramedia seluruh Indonesia kalau penerbit mayor.
Kalau di Duri ini ada Kak nggak yang pernah kayak gitu nggak? Oh ada ya satu. yang Ah. Budi namanya Budi Budi. Satria. Dosen. Iya, dosen. Dosen Dia ya. dosen. Ha-ha. Iya sih. Kalau Dika nulis nih nggak kebayang ribet nih Kak. Menyusun Asik kata-kata. Iya asik ya. Asik, Mungkin asik. buat teman-teman nih Kak yang baru-baru apa namanya memulai menulis, boleh dikasih tips nggak Kak dari Selfie juga. Kalau Dika tuh kan Dika pernah dulu tuh bikin YouTube tuh rencananya mau bikin kayak cerpen cerita pendek, tapi Dika bikin narasi gitu. Jadi kita bacain itunya. Ya, Rencana banyak Dika kayak kayak gitu, prolognya iya. berarti ya. Tapi di tulisannya beda karena orang Minang. Pas bacanya beda. Pas bacanya beda kan. Nah, di situ. Apa ya tipsnya? Yang apa sih yang harus diperhatikan kalau dalam dunia menulis nih Kak? Sebenarnya yang paling penting itu kayaknya memulai. Memulai ya. Ya jangan ditunda-tunda gitu kan. Karena kalau kita udah mulai pasti ide itu ada aja gitu. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita masih berencana ya mungkin nggak jadi-jadi. Tapi kalau sudah dimulai ya apapun nanti kendalanya pasti bisa diselesaikan. Terus kalau memang udah dapat ide, segerakan menulis. Kadang Dika Abang Dika aja Kak. Iya, Dika aja ya. Lagi jalan nih Pak, lagi pakai motor kan. Itu tiba-tiba nemu ide, Yes, itu mau benar. berhenti tuh. Mau berhenti langsung dicatat dulu. Karena Oh, pernah Kakak ya? karena pernah waktu itu udah nemu ide, terus tunggu nyampe rumah. Sampai di rumah hilang. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi kalau memang tipsnya ya kalau udah ketemu ide langsung aja kayak kita Gas, biasakan aja. Kalau masih ada yang pakai nulisnya di kertas, bawa aja buku-buku kecil. Tapi kalau di HP kan udah ada aplikasi untuk nyatat, Iya benar. langsung aja gitu. Kalau Selfie gimana? Kalau Selfie sih sama mulai sama konsisten dan Konsisten. bertanggung jawab. Kalau misalnya kita nulis terus nggak konsisten, ya tulisan tuh nggak akan selesai gitu. Kalau misalnya nggak konsisten tadi. Iya. Dika juga kemarin tuh kan Kak yang bikin cerpen, ada satu sih Dika upload di YouTube kan. Ada lagi pengen bikin kan sama yang Kakak bilang. Iya. Lagi naik motor kan. Kayak Datang cerita ide, iya. iya. Terus mau ingat-ingat lah sampai rumah kan, di rumah baru dicatat kan. Rupanya sampai rumah lupa. Memang harus diaplikasiin ya Kak. Kesulitan nyusun kata-kata gimana Kak? Harus nggak nulis tuh kita kata-katanya baku? Enggak sih. Kalau Enggak. Selfie sih nulis aja dulu. Apa ya? Penulis itu kan harus banyak membaca. Karena seorang penulis yang hebat itu terlahir dari pembaca yang hebat. Kalau misalnya nggak membaca buku, dia itu nggak akan kaya dengan kosakata. Oh, iya, Jadi benar. banyak baca buku dulu gitu. Banyak Iya, baca benar. buku, lihat lingkungan di sekitar kita, apa yang terjadi itu sih. Terus bahasanya memang harus baku nggak Kak? Enggak juga ya. Malah kita harus menyesuaikan dengan zaman kayaknya kan. Iya. Kalau kita gunakan bahasa baku atau gini, kita ingin memasarkannya ke siapa gitu kan. Kalau misalnya novel remaja berarti kan tujuan pasarnya remaja. Berarti kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa remaja gitu kan. Jadi kita sesuaikan kembali ke tujuan pembacanya siapa gitu. Ya gitu, harus Harus tahu tahu juga. harus segmentasi ya Kak Iya, ya. Terus Kak dari buku-buku nih kan Kak, dari buku-buku nih pernah ini nggak selama apa namanya ngebikin buku nih ada nggak sampai yang nggak jadi diterbitin? Ada udah selesai sih sebenarnya Udah selesai sekarang ya? Tapi karena merasa ada aja yang kurang gitu kan, belum pas. Kumpulan puisi juga udah selesai semua itu, bahkan covernya pun udah selesai. Nah tapi karena masih ada yang kurang aja gitu ya belum diterbitkan. Belum diterbitkan kan ya Kak? Karena Dika juga ada nulis cerpen juga kan. Dika suka juga nulis. Cuman ini untuk aja. untuk nikmati Di buku kan. kalau di SMP dulu Kak, Dika punya buku tebal. Ya. Yang Dika tulis pakai tulis tangan tuh. Jadi Dika memang suka sendiri nulis gitu. Tapi bahasanya bahasa preman kan. Kayak gitu. Terus apa kesulitan kita jadi seorang penulis nih Kak? Selfie boleh. Apa kesulitan jadi penulis nih sampai sekarang? Kesulitan. Yang rasanya tuh kayaknya gimana ya? Ini belum sampai kayaknya kayak gitu. Paham nggak Selfie maksudnya? Paham.
Nggak ada. Kesulitan sih banyak sih bang, maksudnya kayak apa ya, karya misalnya selfie gitu, karya aku nih udah bermanfaat belum untuk orang lain gitu. Maksudnya ketika menuliskan suatu karya buku gitu, kayak merasa ada yang kurang sesuatu gitu, makanya mikir lagi, oh harus banyak belajar lagi nih, harus banyak cari referensi lagi nih gitu. Jadi kesulitan pertama itu ya ini tadi sih, apakah menulis karya kita itu bermanfaat untuk orang lain atau enggak. Ya benar. Karena tujuan karya seni itu yang sebenarnya kan untuk penemuan. Kalau kakak kak? Apa ya? Untuk kesulitannya kayaknya memunculkan rasa percaya diri juga. Percaya diri dalam hal apa kak? Karena setiap membaca karya-karya teman gitu ya, itu pasti karya aku belum bagus nih gitu. Oh masih jauh nih gitu. Memang agak rasa-rasa mindernya ada gitu kan. Apalagi memang berbaur di komunitas yang orang-orangnya udah bagus gitu. Iya, nah itu memang rasanya jadi hal yang memudarkan rasa percaya diri. Iya ya kak. Kalau pekerja seni itu memang harus gitu. Kalau Dika gimana ya kak? Selalu nganggap karya Dika tuh nggak ada apa-apanya. Jadi kita cari di mana kekurangannya kak. Selalu kayak gitu kan kak. Terus pertama kali kakak bikin buku sama Selfie juga bikin buku, dikasih tahu ke siapa kak pertama kali? Ke Keluarga. Terus tanggapannya gimana? Oh, memang agak-agak kaget, apalagi adik yang di bawah kakak gitu kan. Itu memang wah ternyata kakak aku bisa ya gitu. Kan sempat ke keluarga emang dikasih gitu kan, sempat baca, memang setelah dibaca dia kaget, kakaknya kayak gini, kakaknya yang selama ini gini gitu. Oh ternyata bisa punya karya gitu. Iya. Kalau Selfie? Kalau Selfie dekatnya kan sama keponakan, jadi ketika mau nulis itu kalau misalnya ada yang kekurangan gitu ya curhatnya sama keponakan, jadi dekatnya sama keponakan. Misalnya kalau bukunya udah terbit ya keponakan maksudnya yang merasa senang gitu. Iya, nggak pernah Selfie coba kasih ke orang lain gitu buat nge-review enggak? Teman ada sih. Teman ada. Terus tanggapannya Ada yang ya kasih kritikan, ada yang kasih saran. Iya. Ini keponakan Selfie? Bukan ada. Teman komunitas. Teman. Kirain keponakannya sama besar. Bukan. Berarti penulis juga ya? Iya, penulis juga. Dika luar biasa sih kak. Tahu di Duri ini ada penulis. Cuman sayangnya di sana ya. Nggak terperhatikan. Iya, terperhatikan. Mungkin Karena kayaknya komunitas Selfie yang duluan ya Selfie ya. Yang dari Muin kan? Muin, iya. Baru muncul yang kami punya ide ya untuk membentuk yang komunitas Duri itu bang, namanya Amazing Dream. Nah sebenarnya Amazing Dream itu memang mimpi-mimpi dari orang Duri yang khusus penulis mungkin ya. Dreamnya itu sendiri kami ambil dari Duri Writing Team gitu. Yes, keren. Jadi memang sengaja membentuk komunitas yang semoga nanti dengan adanya ini nih banyak yang penulis yang hanya awalnya ide doang gitu kan. Nah bisa berkumpul dan idenya tuh memang jadi hal yang nantinya luar biasa gitu kan. Mungkin bisa diterbitkan atau nantinya bisa memotivasi yang lain juga untuk menulis gitu. Ya sebenarnya kan kak sayang sih kalau karya kayak gini nggak diminatin orang kan. Dika luar biasa kayak buku ditaruh di rak buku tuh kan, ini orangnya siapa yang punya ini selalu kan, karena kan Dika juga suka baca kan. Ini siapa yang punya ya, ini sekarang kita ada orang punyanya di depan ya kan. Sayang kalau nggak di ini kak. Kedepannya pengennya gimana nih kak? Ada Selfie sama kakak? Kalau Selfie sih mau coba penerbit mayor. Mau coba ya? Iya, coba. Berarti selama ini Selfie nggak pernah berani kemarin coba? Udah coba sih yang buku Muin Story di penerbit mayor itu kayak udah diterima. Tapi kami udah nerbitkan di Indi langsung gitu, jadi nggak bisa tarik, makanya ya udah, mungkin rezekinya di sana gitu. Keburu-buru ya. Keburu. Insya Allah nanti dalam proses naskah yang ini mau ke mayor lagi, insya Allah. Ya kalau kakak kak? Ya sama sebenarnya impian penulis itu mungkin bukunya bisa terbit di penerbit mayor gitu, dan bisa bestseller pastinya kan. Itu untuk impiannya. Terus sesulit apa sih kak kalau kita memasukkan buku ke penerbit mayor? Kan istilahnya kan
kalau secara penulis kakak udah diakui nih penulis. Apa sih kriteria dari penerbit mayor tuh sampai buku tuh dipilih-pilihnya buat diterbitkan? Diseleksi gitu Iya. ya. Banyak sih pertimbangan mereka, mulai dari judul mungkin ya, karena mereka kan akan membukukan kemudian akan menjualkan, ya kan. Jadi kalau misalnya mereka asal saja dalam membukukan, pasti itu akan pengaruh nanti ke penjualan, ya kan. Nah, jadi memang mereka harus selektif dalam memilih buku mana yang mereka akan produksi gitu. Nah, itu biasanya memang dari penulisannya, memang tidak boleh salah dalam penulisan gitu. Kemudian memang idenya memang harus yang luar biasa gitu kan. Dan mereka sudah tergambar mungkin atau sudah membayangkan kalau nantinya buku ini diterbitkan ini akan banyak nih pembacanya. Nah, itu udah dalam konsep mereka gitu kan. Ini bakal laku ya kak ya. Kalau kita terbitin gitu, nggak terjual, itu nggak balik modalnya. Itu gitu mereka ya, itu berarti pertimbangannya karena biaya semuanya dari penerbit. Tapi bisa kayak gini nggak kak? Misalnya kita punya judul nih, judulnya bagus, terus kita kasih ke penerbitnya, terus ada beberapa yang harus direvisi, balik lagi ke kita gitu, bisa nggak? Biasanya Enggak ya? Langsung ditolak aja? Ditolak, tapi dikabari ya, dikabari kenanya di mana, biasanya kayak gitu. Kalau pengalaman dari teman-teman yang lain. Langsung ditolak mentah-mentah gitu ya kak? Iya, Maaf, buku Anda nggak layak terbit. Gitu ya kak? Belum mungkin gitu bahasanya. Oh belum ya? Ya, nanti dikasih tahu revisinya di mana kenanya atau apa gitu. Ada yang bilang seperti itu karena memang belum pernah coba kan. Di komunitas kakak udah ada yang pernah coba selain Bang Budi tadi? Belum kayaknya. Belum ya? Mungkin pengaruh rasa percaya diri tadi juga kurang kan. Nah, jadi belum berani untuk sampai ke sana gitu. Kalau Dika ngeliat ini luar biasa sih kak. Alhamdulillah. Buku berarti belum ada yang berani ya kak? Belum ada yang berani. Penerbit mayor nih lokasinya di mana nih kak? Di Riau nih bukan? Bukan banyak sih bang. Memang tersebar di seluruh mana-mana Indonesia ya. kayaknya. Berarti dia tuh standar apa namanya? Ada punya standar tersendiri lah mungkin. Karena mereka memang harus memikirkan pemasaran nantinya kan. Ribet juga ya kak. Berarti mental juga dalam menulis nih harus ya kak. Ya harus kayak. Kenapa kawan-kawan tuh nggak berani buat, kan kalau kita udah berani terjun di dunia kayak gini, kita harus berani ambil risikonya juga kan. Bener nggak kak? Bener. Kenapa nggak ada yang bergerak berani buat coba gitu? Ya kalau nggak diterima ya udah berarti belum, ajar lagi besok kan. Karena ada yang instan kayaknya. Iya kan? Maksudnya kak? Kalau misalnya kita ke penerbit mayor itu kan lama prosesnya karena mereka memang harus seleksi dulu kan. Karena bukan cuma kita yang masukkan ke sana kan bang, ada banyak penulis yang masukkan naskah gitu. Nah, itu prosesnya lama. Tapi kalau kita nerbitkan di penerbit indie itu hari ini kirim, mereka langsung eksekusi. Kemudian mereka urus ISBN itu dalam waktu sebulan mungkin udah selesai gitu. Nah, kadang kan itu yang kita tidak sabar gitu, pengen cepat-cepat meluk bukunya, langsung cetak yang kayak gitu. Tapi kalau melewati yang mayor ya seperti itu, harus bersabar menunggu. Ya mungkin kalau untuk sekarang kepuasannya ngelihat dia udah berbentuk buku masih ya kak ya. Tapi kedepannya gitu. Pasti lah kak. Insya Allah dicoba harus. Ya semoga sih. Kalau Dika harapannya sih kak dari teman-teman yang menulis nih diperhatiin nih sama pemerintah, ya kan kak? Karena gimana ya, Dika tuh ngelihatnya tuh excited banget nih untuk hari ini tuh gitu kak. Karena apa ya, nggak nyangka kalau di Duri itu ada penulisnya. Banyak. Nggak nyangka kemarin banyak aja, ya. Di komunitas kakak berapa orang semuanya? Itu aja udah berapa ya? Udah 50-an. Wih, banyak 50-an. ya. Itu kemarin kami ada agenda memang untuk apa ya? Mengajak siswa kan, untuk kalangan siswa. Jadi ngadakan lomba cipta puisi. Nanti puisi-puisi mereka itu akan dibukukan gitu. Nah, kemarin alhamdulillah dapat peserta yang awalnya sebenarnya sedikit gitu, sampai memang kakak tuh nge-share kan ke grup-grup sekolah-sekolah agar partisipasi gurunya di sana untuk menyuruh siswanya gitu kan. Nah, setelah itu baru kami dapat peserta. Jadi dari sana saja bisa kita lihat bagaimana peminat gitu kan, peminat untuk literasi. Nah, kemudian setelah dapat peserta
udah agendanya pun selesai dan mereka dapat buku dari karya mereka. Nah, di situ mulai muncul banyak, mulai banyak yang chat mau bergabung gitu. Nah, jadi alhamdulillah sekarang itu untuk masing-masing sekolah yang ada di Duri itu udah ada tuh siswa-siswa yang punya buku dari karya mereka sendiri. Ya sekarang sih kan. Kalau menurut Dika sih Kak, kita kurang dipublikasikan aja menurutnya. Iya, Kalau makanya, kalau Dika kan ini alhamdulillah diundang ke sini nih. iya. Jadi Di YouTube Dika sedikit masih Kak. Mudah-mudahan di Instagram nanti Dika. Menurut Dika sih itu sih Kak, kurang publikasinya. Karena Dika sendiri nggak tahu kalau seandainya Dika nggak ada kerjaan, pasti Dika juga ikut gabung sebagai itu kan, karena nggak tahu Kak kalau di Duri ini ada ada penulis gitu kan. Keren sih. Tapi pernah coba ini nggak Kak, Selfie di komunitasnya pernah coba ini nggak, bikin komunitas yang di misalnya kayak gimana ya, kayak seminar gitu, kayak ngejelasin ke orang-orang, pernah nggak? Kalau abang dulu fotografi nih di komunitas kayak gitu Kak, sama yang kayak Kakak bilang, kami datang tuh ke sekolah-sekolah buat mencari bakat anak-anak nih, mana yang suka dalam fotografer gitu kan. Tapi dulu tuh nggak gitu kali kan. Kalau Selfie pernah nggak coba? Kalau ini sih Bang Selfie kan ada komunitas Idrah, namanya komunitas Muin. Itu kan dulu ada kayak seminar, terus talk show gitu. Nah sambil di sana juga promosiin. Jadi dulu Pak Camat juga tahu komunitas Muin gitu. Makanya hadir komunitas Amazing Dream ini suatu digabungin lah itu ya, suatu amazing banget gitu. Di Duri ini bisa tumbuh pemuda-pemuda yang berkarya gitu. Iya keren sih. Karena di Duri ini yang nggak kelihatan tuh penulisnya. Iya. Ya kan Kak? Semuanya ada Kak. Yang bikin film. Iya ada. Banyak sekarang. Bikin film tuh kan harus punya basic nulis Kak. Kalau nggak bisa kita bikin alur cerita kan. Alur ceritanya mau yang dibalikkan ke belakang. Itu untuk yang di Amazing Dream ada satu orang sutradara. Ada ya Kak? Iya ada. Yang dari Mopi Maker tuh. Iya. Siapa Kak? Suyandi namanya. Oh Suyandi, memang ada ya. Dedi Suyandi kalau nggak salah. Karena karir itu yang Dika bilang tadi tuh, karir menulis ini sebenarnya penting. Bisa kemana-mana dia. Iya, menulisnya sebenarnya penting, bisa kemana-mana. Ya memang kita nggak bisa istilahnya kayak yang lain jadi manajer, jadi bos, jadi supervisor kan, nggak bisa. Tapi kita bisa gunain ke yang lain. Kayak Dika juga pernah juga bikin film. Itu tuh Dika yang bikin skripnya, karena Dika yang ada basic nulisnya kan. Kalau nggak ada basic nulis ya nggak bisa kan. Terus Kak, kalau seandainya nih Kak, buku Kakak nih ada yang lulus nih misalnya, ada yang lulus ke penerbitnya? Penerbit mayor. Iya. Terus Kakak mau apa selanjutnya gitu Kak? Karena kan tadi kan kita udah denger nih tujuan kedepannya Selfie juga, Kakak juga, apakah berhenti di sana aja atau gimana? Lanjut terus tambah semangat kayak tambah semangat ya. Tambah semangat. Kalau dari Selfie gimana? Kalau kan kemarin kita lihat di story Selfie bikin story kemarin kan. Karya bukunya di apain tuh kemarin, dirobek-robek ya? Oh itu teman. Oh, iya. Itu kan dia penulis webpad. Jadi bukunya itu dilirik sama penerbit. Jadi diterbitkan secara gratis di penerbit mayor. Nah dia itu kan menulis cerita romance religi gitu. Jadi bukunya itu masuk di ini santri di pondok pesantren gitu. Di pondok pesantren kan ada aturannya sendiri kan. Jadi mungkin ketahuan sama ininya sama ustazahnya, guru-gurunya gitu ya. kan. Jadi setiap buku yang ketemu novel-novel itu dirobek-robek gitu. Jadi kayak merasa miris banget gitu. Iya, tapi memang menulis nih Abang nggak tahu ya hukumnya. Kalau di dalam kita Muslim gimana? Apanya? Hukumnya? Kalau fiksi. Iya. Kalau fiksi sih ini Agak berat nih pembicaraannya. Kalau Ustazah Selfie bilang kalau fiksinya kayak menghayal sesuatu karakter yang kita buat yang nggak nyata itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita buat sesuatu karakter yang nyata di kisah kehidupan nyata itu boleh. Boleh ya. Sebenarnya nyata nggak nyata sih
Dika nggak punya hak sih sebenarnya untuk itu kan Kak. Tapi kalau menurut Dika tujuannya sih Kak. Iya, Kalau buku nih alat kan. Istilahnya kan dia nih benda. Nah, kalau tujuannya dalam buku nih mengandung sesuatu yang mengajak orang ke kebaikan, menurut Dika nggak masalah sih kan. Ya kan? Ya nggak Silvi? Iya. Nggak harus sampai dirobek ya Kak. Iya, dirobek kemarin Kasihan miris banget ya. sekali. Terus kedepannya di komunitas kakak dan kakak sendiri mau ngapain nih Kak tentang nulis nih? Ya, Plan besarnya gitu. apa ya? Emang mau jadi seseorang yang lebih berkualitas lagi mungkin dalam menghadirkan tulisan-tulisan Tulisannya. kan Bang. Karena kan tidak hanya kuantitas mungkin yang bisa jadi suatu pencapaian bagi seseorang gitu, tapi bisa melahirkan karya-karya yang berkualitas dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Yes, benar. Kalau Selfie? Sama sih, maksudnya ya memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Soalnya kan kalau misalnya manusia meninggal gitu, yang tinggal itu kan apa ya, amalnya. Iya, benar. Terus apa sih selama di dunia itu ada nggak yang dia berikan untuk orang lain? Kayak misalnya buku tadi gitu, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi amal jairiyahnya gitu. Iya benar. Ilmunya amalannya ngalir terus ya dari sini ya. Kak, kalau buat buku nih Kak, Selfie juga kalau buat seorang penulis buku gitu Kak, suka dukanya kita kan udah dengar tadi kan Kak. Apa sih yang bikin seseorang tuh jadi pengen nulis terus gitu Kak? Paham gak Kak maksud Dika kan? Kan gini Kak, kan kita tahu bahwasanya buku mohon maaf ya Kak ya, buku kita nih kurang nih misalnya untuk sekarang kurang nih dilirik sama teman-teman yang ada di Duri. Terus apa yang bikin seorang penulis tuh masih tetap menulis gitu itu ya? maksudnya Kak. Oh iya, kalau kakak sih lebih menulis itu untuk belajar sebenarnya. Sama kayak yang kakak bilang di awal tadi, ketemu passionnya itu baru sekarang di bidang puisi gitu kan, bukan ke cerpen atau novel sebenarnya. Nah jadi setiap menulis itu memang belajar untuk membuat puisi lebih bagus gitu. Makanya kenapa nggak berhenti ya, karena memang berusaha terus menulis hari ini dan besok-besoknya itu harus bisa berubah dari menulis yang sebelum-sebelumnya gitu. Makanya nggak berhenti jadinya. Iya, Karena memang meletakkan menulis itu emang proses belajarnya gitu. Iya. Karena menjadi seorang penulis pun mungkin kita tidak tahu kapan karya kita itu menjadi suatu hal yang berkualitas gitu. Karena menulisnya itu yang ya berkelanjutan gitu. Belum ada kata puasnya mungkin. Punya mimpi nggak Kak jadi penulis? Kalau Dika kan pastilah kan, kalau kita misalnya nih penyanyi nih, pasti dia pengen mimpinya tuh jadi penyanyi, artis kayak gitu kan Kak, pasti kan. Kalau penulisnya punya juga nggak Kak? Atau memang ya udahlah menulis lokal aja lah gitu? Punya mimpi ya, bisa jadi penulis yang terkenal, yang best seller, dikenal orang di mana-mana. Ya gitu. Pasti ada ke situ kan. Selfie juga. Iya, ada cuma. Karena kalau menurut Dika Kak, kalau berkarya tanpa mimpi nol sebenarnya. Sama kayak Dika tanyain. Percuma berawal dari mimpi malah kan. Harus ada yang kita gapai. Sama kayak orang naik gunung kan. Harus ada tujuannya puncak. Jadi dia berani buat ngelewatin rintangan-rintangan. Kalau nggak ada tujuannya ya mentok di situ ya kan. Jalan di tempat jadinya. Iya, jalan di tempat. Terus Kak, selama Kakak ngebikin buku nih kan, tadi Kakak bilang apa tadi bukunya yang paling itu, yang paling berkesan? Puisi ya. Ini masih ada di penerbit. Kalau mau belinya di mana nih Kak? Kita order langsung dari penerbit. Misalnya ada yang mau, kalau kayak kemarin itu kan memang cetak banyak. Kemudian pasarkan dan alhamdulillah ini tinggal 1. Oh, tinggal 1. Iya. Jadi kalau orang mau pesan ini bisa langsung, nanti kita yang orderkan ke penerbit. Oh, berarti dia PO ya? Iya, PO gitu. Ada minimal ordernya enggak Kak? Nggak ada sih kalau untuk penerbit indie, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Jadi kalau orangnya belinya 1 juga bisa ya. Apa yang luar biasa dari buku nih Kak? Dari yang lain? Okay. Karena
biar orang jadi pengen beli Kak. Iya. Apa yang ini ajangnya ini. Iya. Apa yang bikin kalian harus beli nih yang ini nih, yang satu nih? Apa ya? Di sini bisa dipinjam bentar. Boleh, Kak. Ini kan judulnya Karena Aku Cinta Kau. Nah, kenapa Karena Aku Cinta Kau? Itu memang berisi tentang orang-orang yang dicinta gitu. Nah, orang-orang dicinta di sini ya mulai dari keluarga kan, ada almarhum ayah, ada ibu gitu kan, ada saudara, kemudian ada orang-orang yang terkasih juga dulunya gitu kan. Kemudian sampai ke siswa gitu. Nah, makanya di sini dibuat dia yang datang memberi kisah dan dia yang pergi memberi arti. Semua menjadi bukti bahwa dulu pernah ada di sini gitu. Oh, gitu. Nah, jadi ini semuanya memang kisah-kisah yang ada di dalam hidup. Nah, dituliskan di sini. Jadi kalau yang mau tahu kayak mana kisahnya Heza gitu kan. Nah, baca aja ini, dari puisi-puisi ini bisa tergambar nantinya gitu. Iya, berarti ini cerita dari pengalaman-pengalaman pribadi ya kan? Iya, puisinya isinya pengalaman-pengalaman. Mulai dari tentang siswa, kenakalan siswa itu ada di sini. Berarti kalau kita nulis tuh memang harus dari pengalaman pribadi dulu ya? Enggak juga ya. Tapi lebih ide itu kan lebih dekat kan dengan kalau pengalaman pribadi. Ya benar sih. Harus beli nih guys. Buat yang suka baca ya Kak. Tapi Kakak pengen nggak ada nggak niat bikin yang ini kan yang istilahnya kan yang paling mendekati ke Kakak nih kan? Ada nggak pengen bikin di platform-platform gitu? Enggak, memang di bukunya aja. Ada rencana. Ada rencana ya. Udah mulai ditawarin teman-teman, cuman itu tadi belum dimulai aja kendalanya. Iya. Semoga ya. Kalau Selvi? Apanya Bang? Buku ya yang paling berkesan. Yang tadi sih Istiqoroh Cinta Kembali Bertasbih. Iya, itu isinya tentang? Ya tentang itu tadi, tentang seorang pengidap penyakit mitomania tadi. Soalnya apa ya, Selvi itu suka banyak dicurhat gitu, maksudnya teman-teman itu curhat kanan kiri. Jadi ketika ada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu ditinggal sendiri gitu, nggak ada orang lain yang bisa membimbing dia gitu, ya jadi Selvi curahkan lewat tulisan tadi gitu. Jadi intinya orang yang punya penyakit suka berbohong ya. Iya. Berbohong tuh kasihan ya sih. Gini Kak, gimana sih caranya kalau Selvi nih, kan masing-masing penulis punya cara masing-masing kan Kak. Gimana sih caranya Selvi buat ngedapatin ide cerita yang dijadiin buku tadi? Kalau Selvi itu nulisnya itu malam. Kadang-kadang kalau malam itu sering begadang, tidurnya malam kali gitu, karena inspirasi itu banyaknya datangnya malam hari gitu. Dari melamun ya? Iya, dari melamun mau tidur kan? Iya, enak banget kalau nulis malam. Jadi kayak sunyi, merasa kayak nggak ada yang gangguin gitu. Jadi kalau misalnya idenya, inspirasinya itu tadi dari lingkungan, dari curhatan orang lain, dari pribadi kita juga bisa. Terus nambah baca buku, referensi buku gitu. Iya benar. Nah, kalau Kakak Kak? Sama kayaknya. Ya? Memang rata-rata kayaknya penulis itu orang yang begadang ya. Makanya pernah ada juga tuh yang nulis kayak gini. Jadilah penulis yang sehat katanya. Kenapa? Memang rata-rata ya penulis suka begadang, terus makannya kelewat waktu. Jam malam ya Kak? Iya. Nah jadi memang, itu tadi pernah dibilang selingkuh sama tulisan gitu kan Bang. Karena malam-malam tuh belum tidur gitu kan. Jadi kan ini ngapain gitu kan. Padahal memang nemu idenya itu memang malam-malam gitu. Iya. Memang pas hening ya. Kita pun nggak bisa ini ya Kak. Kalau yang namanya ide itu memang harus ditumpahin langsung, nggak bisa kita taruh di dalam ini. Kalau Dika juga sama, kamera ini udah sama jadi. Jadi sahabat ya. Iya. Bahkan kalau Dika beli kamera baru tuh Kak, bawa tidur tuh Kak. Biar kita bisa ngedalamin ya kan. Biar kita bisa ngedalamin. PDKT dulu ya. Iya, PDKT dulu, pendekatan dulu. Terus sekarang ada lagi project yang lagi dikerjain nggak Kak, buku? Kalau untuk pribadi ada 2 buku sebenarnya. Yang sekali 2? Ya, satu antologi untuk yang puisi itu yang memang sedang pengen yang ini nih lahirnya buku itu nanti memang yang kayak gitu. Kita kan sudah punya kekurangannya di sini gitu kan. Kemudian ada yang kedua itu novel
baru beberapa bab sih. Itu yang Novel sedang baru beberapa digarap. bab, ya. Tapi kalau itu kan pribadi. Kalau untuk yang di komunitas sedang berjalan 2 event. Nah, event ini membawa untuk masyarakat Duri, lebih diutamakan ke kalangan remaja untuk bisa melahirkan karya juga gitu. Misalnya ada kegiatan nubar itu nulis bareng. Nulis bareng. Nah, itu kegiatan yang ada di komunitas sekarang. Jadi nulis barengnya ini kami ambil dua genre, ada puisi, kemudian ada cerpen. Nah, itu yang sedang berlangsung sekarang. Kalau Selfie? Sama sih, nulis novel, terus ini ada rencana masukkan ke penerbit mayor gitu. Itu ya, berarti memang ada terus ya Kak yang dikerjain ya. Kayaknya nggak habis. Karena setiap lihat orang kayaknya muncul terus ide-ide baru gitu. Apalagi kalau baca karya orang gitu kan. Iya, boleh bagi tips sana Kak sama Dika. Kan rencananya Dika nih, Dika tuh tipe orang yang kalau mau tidur tuh suka dengar cerita. Makanya Dika bikin cerpen kemarin hujan. Tapi bahasanya ya namanya ini kan Kak, bukan penulis, jadi udah ditulis bagus-bagus bahasanya, pas bacanya beda kan. Jadi Dika tuh suka denger yang kayak gitu, kayak misalnya puisi yang dibacain. Dika suka kalau mau tidur tuh dengerin yang kayak, kalau enggak ceramah-ceramah kayak gitu kan. Pokoknya suka denger orang ngobrol. Jadi Dika tuh pengen bikin karya yang kedua nih Kak. Idenya ada nih. Idenya cerita-ceritanya itu Dika catat. Kepala-kepala judulnya itu Dika catat. Tapi gimana caranya merangkainya biar cerita tuh jadi utuh ya? Iya. Jadi utuh ya. Misalnya kasih kasus lah satu Kak. Soal romance lah, soal orang yang paling dekat kayaknya. Iya, Romance? Iya, boleh. Berarti kan kendalanya mungkin ini apa? Ya gini. Dika contohin lah Kak, misalnya. Jadi kan kalau Selfie bikin tulisan tadi katanya dari orang yang curhat kan. Dika juga ada orang yang curhat. Jadi ceritanya itu menarik. Si cowok nih, ya kan? Si cowok nih kan, dia tuh suka sama si cewek nih, misalnya kan, si cewek nih. Tapi dari fisiknya dia tuh nganggap bahwa si cewek nih nggak suka sama dia. Gitu. Padahal sebenarnya yang ini nih suka sama dia. Dika tuh pusing kayak mana ya awal ceritanya kayak gitu Kak. Paham nggak Kak kan? Paham. Gimana untuk cara merangkainya? Iya. Untuk merangkai menjadi sebuah ada cerita. rumus-rumusnya nggak Kak? Gitu. Kalau rumus nggak kayaknya ya. Kerangka tulisan sih Bang. Kerangka ya. Kita buat kerangka dulu. Kerangka tuh maksudnya gimana Kak? Poin-poin poinnya apa gitu yang akan kita ceritakan. Jadi ceritanya itu memang nggak kemana-mana gitu. Misalnya mau di awal mau bercerita tentang apa, yang keduanya kita mau bercerita tentang apa. Tapi memang untuk merangkai ide itu utuh menjadi sebuah tulisan, memang kita harus punya referensi dan riset kayaknya. Riset itu lebih penting lagi gitu. Mustahil kayaknya kita membuat sebuah cerita yang kita sendiri tidak tahu kan, tidak paham tentang itu gitu. Karena dulu pernah kalau Kakak punya guru puisi, pernah membuat puisi itu tentang kereta api gitu, tapi tidak paham gitu mengenai kereta api. Jadi dia langsung bilang puisinya kosong gitu katanya kan. Loh kok kosong gitu ya? Iya, karena kamu menulisnya tanpa adanya riset. Jadi kita tidak tahu tentang itu, kita coba tulis gitu kan. Nah, jadi biar tulisan itu lebih berkembang, lebih bagus gitu kan, perlu diadakan riset. Kemudian memang harus banyak baca. Jadi kosakata kita itu memang kaya kosakata. Jadi untuk menuliskannya itu lancar kan. Kayaknya semuanya memang harus banyak baca. banyak riset ya Kak. Banyak baca dan riset. Sebenarnya sama kayak kita juga bikin foto kayak video wedding, kita juga sebelum apa tuh memang lihat-lihat dulu nanti kita bikin gitu kayak kan. mana ya. Kalau Selfie memang sama kayak yang dibilang Kak Eza. Sama sih, riset, banyak baca, terus ya itu tadi buat kerangka tulisan. Kerangka tulisan berarti ya. Jadi kita ambil poin-poinnya apa yang mau kita angkat ya Kak. Kalau lebih bagusnya sih kalau Selfie ya di awal itu tragedinya dulu maksudnya. Jadi pembaca itu dimasukin di dalam tragedi yang terjadi di awal dulu. Nanti di akhirnya itu sad ending atau happy ending gitu. Jadi enaknya itu pas di awalnya tragedinya kalau Selfie gitu. Yes gitu.
Jadi paham. Nanti Dika coba bikin lagi lah. Nanti bergabung di Amazing Dream. Insya Allah Kak. Dika tuh ini Kak, kesulitannya suka berkomunitas. Dika tuh suka kumpul-kumpul tuh sebenarnya suka. Cuman kendalanya satu, waktunya. Iya, karena kan kakak sendiri lah sebagai penulis kan. Kalau penulis kita kan belum ada desakan dari klien kan. Iya. Bener kan Kak? Kapan kita mau gas kan? Iya. Kalau Dika Jumat, Sabtu, Minggu ngejob nih. Ada tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari kan. Yang ini udah desak-desak terus nih. Nah, itu dia kadang yang bikin Dika susah berkomunitas tuh di sana. Di situ. Terus Kak terakhir nih. Kok udah terakhir ya? Karena mau maghrib mungkin. Harapannya Kak, harapannya buat mungkin ini sih lebih spesifikasi kan Kak. Harapannya buat karya-karya kakak nih ke depannya gimana? Harapannya ya bisa disukai, dicintai orang gitu ya, karena mungkin mereka memang murni suka dan mungkin bermanfaat bagi mereka gitu. Nah, memang inginnya jadi penulis yang memang berkualitas dan karyanya itu tidak sekedar bacot kata anak muda sekarang atau bucin-bucin aja, tapi memang ada bermanfaat gitu. Kemudian banyak juga sih harapan karena mengajar mungkin ada siswa. Jadi ingin sekali membawa siswa itu ke hal-hal yang memang berdampak positif bagi mereka gitu. Karena di sekolah pun kakak punya komunitas ekskulnya juga kan. Nah itu ekskul sastra juga. Nah itu yang awalnya hanya 3 atau 4 orang. Kemudian kemarin kami berhasil juga membuat buku. Jadi siswa-siswa di sana juga sudah ada buku. Nah itu ternyata bisa menarik juga minat teman-temannya untuk bergabung di komunitas itu juga. Kemudian sekarang udah ada agenda untuk melahirkan buku kedua juga di sekolah. Nah jadi di sini berharap sekali anak-anak usia-usia sekolah gitu kan, tidak hanya mungkin yang mabar ya kan, menghabiskan waktu yang mungkin harusnya bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan bisa menumbuhkan produktif dalam berkarya gitu kan. Nah jadi mereka tidak hanya mungkin untuk gadget, itu mungkin masalahnya sekarang ya. Di sekolah pun itu yang terlihat, mereka sibuk dengan itu sampai tidak kenal lagi dengan lingkungannya gitu. Jadi mencoba di sini memang membawa anak-anak untuk bisa berkarya gitu. Itu harapannya. Diarahkan ke yang lebih positif kan Kak. Karena sulit tuh kayaknya Kak. Sulit. Karena lawan kita tuh handphone kan. Memang teknologi yang lawan kita tuh itu. Kalau Dika salut sih ngelihat selfie masih muda mau nulis kan Kak. Luar biasa kan. Kalau cowok-cowok seumuran selfie ada juga nulis. Ada banyak ya. Komunitas Amazing Dream itu lebih muda. Mungkin ya, kakak yang senior di sana. Itu muda-muda itu. Muda. Ada yang masih kuliah. Ada yang sekolah juga SMP, SMA. Iya, karena kan menurut Dika sih pemerintah harus memperhatikan yang kayak gini nih biar anak mudanya itu hobinya tuh yang positif kan Kak. Jadi nulis segala macam kan. Biar kenakalan remaja pun berkurang kan kalau dia diarahkan ke ini kan. Kalau selfie ke depan harapannya? Selfie kan ini Bang baru buka komunitas namanya itu Rindu Sendu Buku. Jadi komunitasnya itu selfie kayak ruang baca gratis gitu. Jadi buku selfie itu sama buku-buku yang lain itu jadi nanti maksudnya dipromosiin baca gratis gitu. Di Duri ini minat baca apalagi di kalangan anak muda kan banyak HP, mereka lebih seneng HP. Jadi memunculkan generasi muda ini di Duri, orang lain gitu ketika mengenal kota Duri, yang mana sih kota Duri itu? Pasti kebanyakan kayak gitu, mereka lebih kenalnya kota Pekanbaru gitu. Jadi ya memberikan suatu manfaat untuk lingkungan aja.
Perpustakaan pun kita nggak Iya, punya di Duri. ada. Ada Di Di mana? Rokan. Di Rokan. Oh iya ada ya. Ada. Perpustakaan. Tapi itu bukunya kayak pelajaran-pelajaran gitu. Pelajaran ya, bukan kayak itu ya. buku apa ya, novel-novel itu masih sastra sedikit. kayaknya masih sedikit Iya, ya. sedikit. Maksud Selfie tadi ruang baca tuh gimana? Kemarin itu sempat sih Bang selfie ke Masjid Arafah gitu, maksudnya bawa buku banyak gitu. Jadi di teras Arafah itu kan banyak orang yang lewat lalu lalang. Jadi selfie siapapun yang baca ini buku gratis loh gitu. Jadi banyak orang yang lewat tapi nggak ada minat bacanya gitu. Sibuk juga mungkin Iya, kadang sibuk, kan. Ya. Kadang orang masjid balik lagi kerja Iya, ya. iya. Kalau baca buku ini memang bersantai, nggak bisa. Kalau Dika dulu kan kerja di perusahaan kan Kak. Jadi kerja di perusahaan tuh, jadi dari sini tuh ke Minas, sini tuh ke Balam kan. Waktu kerja di PT kan. Jadi memang teman bawa mobil, Dika baca buku kayak gitu. Tapi memang harus punya waktu ya. ya me time kata orang sekarang kan Kak. Kalau kita bacanya itu memang agak sulit. Selfie sama pernah coba bikin ini Kak? Di Mansi bikin seminar-seminar gitu nggak? Kalau di Mansi sebelum waktu 2018 itu seminar kayak pemuda beri perubahan itu sama bukan sama Budi, sama ini Ustadz Muhammad Maliki sama Ustadz Subli, terus sama Trigatra juga gitu. Iya. Sempat di kantor camat dulu buat, terus di Hotel Grand Zuri pernah juga seminar kepenulisan sama Budi yang tadi, Budi Satria tadi. Ya karena Dika waktu itu ke Pekanbaru kan, pernah lihat juga orang lagi promosiin bukunya. Itu bedah buku ya. Iya, Bedah buku namanya itu ya, iya Kak? beda buku. Menurut kakak nih, sampai kapan kita bakal bertahan dengan menulis terus dijadiin ke buku? Bisa nggak selamanya nih Kak? Menurut kakak nih, karena dengan teknologi tadi kan, menurut kakak gimana? Ya mungkin kedepannya kita tidak tahu seperti apa kan. Yang jelas sekarang memang sudah banyak yang beralih ke lebih ke menulis di platform gitu ya. Iya. Nah tapi itu kembali ke pribadi lagi. Kalau memang masih ada kertas, masih ada kertas Gas ya Kak. gas. Karena itu sih di Facebook, di YouTube kan kita juga udah lihat, mungkin kakak bisa cek juga bahwa buku nih dijadiin bacaan, dijadiin kayak narasi gitu. Iya. Pernah kakak nonton, ya kan? Jadi orang lebih monolog suka, ya, namanya iya monolog. monolog ya. Jadi orang sekarang tuh orang lebih suka mendengar daripada membaca. Ya. Di situ mungkin kesulitannya Kak. Makanya memang kakak pun punya channel YouTube sendiri. Oh ada kakak Ada, YouTube. memang untuk bacakan karya jadinya. Iya ada kan. Karena memang kalau kita berharap karya kita akan dibaca, tidak bisa mungkin berharap hanya itu saja. Karena betul kayak tadi memang orang lebih suka menonton, lebih suka mendengar Iya, kayaknya kan. Bisa sambil makan dengerin apa sih? Kalau membaca kan memang terfokus gitu ya. Berarti kakak bikin kayak gitu juga? Iya, bikin juga. Iya, apa channel YouTube-nya Kak? Hezahara. Zahara ya ada ya. Nanti subscribe ya Kak ya. Subscribe back ya. Kalau Selfie nggak ada? Kalau selfie sih nggak ada. Maksudnya kalau di YouTube nggak terlalu ini kali. Nggak terlalu ya. Mau mencoba ini sih Webpack. Pet ya. Ya. Kalau di Webpack kan sama yang kayak Abang bilang tadi, orang itu lebih banyak kayak mendengarkan, menonton gitu. Jadi kayak kalau di Webpack kan bisa buat trailernya kan. Kayak Oh jadi misalnya- kalau Wattpad tuh kita nulisnya dibaca? maksudnya Dika abang nggak kalau paham di Webpack Wattpad? itu apa ya? Pembaca itu banyaknya datangnya dari luar gitu. Ya, bukan. Oh. Kalau ini kan berarti khusus orang yang ada di sini Duri, ya, gitu kan. Duri gitu. Berarti kita tetap baca kan? Iya, tetap baca. Kita tetap baca kan? baca. Karena kesulitannya tuh kalau menurut Dika Kak di sana, karena kita sekarang ini namanya zaman teknologi kan Kak. Kalau kita mohon maaf kata kan Kak, mohon maaf kata nih nanti salah ini juga kan. Karena buku sekarang memang udah banyak nggak diminati orang, benar kan Kak? Kita harus terima kenyataannya kan, memang kayak gitu kan Kak. Memang zamannya itu sekarang kan. Itu makanya Dika bilang sampai kapan sih kita mungkin selama masih ada kertas ya Kak. Tapi trik Kakak tadi itu keren sih Kak, menurut Dika yang ngebacain Ya, kayak itu gitu, tuh. Jadi cara kan. iya,
Tapi diceritain semua atau digantung nggak Kak? Gantung. Digantung. Agar kembali lagi dia membaca ini kan. Ya kalau yang mau bukunya Iya, silakan iya. di link ya, keren sih. Memang harus. Promosi lagi. Iya. Kirain tadi Kak Ezanya nggak terlalu ini sama promosi kan, rupanya ada. Berarti channel YouTube-nya isinya itu aja ya Kak? Iya. Memang soal itu puisi, ya. Oke deh, makasih banyak ya Kak. Kak, oke, makasih banyak buat Kak Eza sama Selfie udah mau datang ke sini, luar biasa ya. Tadinya mau live sih, tapi peralatan nggak cukup. Biar kita juga bisa tanyain sama orang yang nonton live-nya kan Kak. Makasih banyak buat Kak Eza sama Selfie. Semoga ke depan teman-teman penulis bisa diperhatikan sama pemerintah ya Kak. Terus ke depannya nih penulis-penulis di Duri nggak cuman bisa jadi tulisannya sebagai apa? Koleksi pribadi, bisa ke mancanegara juga ya Kak. Kalau ini mungkin nggak Kak? Misalnya pemerintah kita tuh punya percetakan sendiri, nggak mungkin ya? Nggak diurusnya. Soalnya setiap penerbit itu pasti mereka bersendiri Bang, nggak ada di ini sama pemerintah. Iya ya, mungkin kebutuhan jalur-jalurnya mungkin yang lebih diperhatikan ya Kak. Karena sayang banget nih Kak, bisa bikin Dika tuh takjub sih ngelihat kayak gini, ngelihat apa namanya ada di Duri orang yang bikin kayak gini gitu. Kalau Dika dulu waktu kakak ini waktu buat apa ya, foto buku pergi ke waktu itu kaget itu. Hah, di Duri ada ini buku kakak. Iya, bener, dia sampai Kak. bertanya beberapa kali. Ini buku kakak sampai kayak gitu. Iya, mudah-mudahan antusiasnya sama lah kayak Dika kan. Karena orangnya kurang tahu Kak. Kita belum masyarakat kita nggak tahu Selvi. Kalau menurut Dika sih mudah-mudahan pemerintahnya ngasih wadah buat teman-teman nih bisa mempromosikan mobilnya. Kalau contohnya sekarang kan yang sering dipakai tuh Piramida Cafe tuh, jadi ajang anak band, ajang baca puisi. Mudah-mudahan di sana juga dibikin event, ditaruh rak-rak buku kayak Selfie kan, sambil nongkrong baca buku kan. Mana tahu kan Kak, tapi kan namanya tempat butuh sewa kan, atau pemerintah. Harapannya ya Kak, mudah-mudahan kedepannya sukses ya Kak, mimpi-mimpinya kecapaian, Selfie juga, terus teman-teman di komunitas juga makin solid. Kalau di komunitas buku ini gimana Kak? Ada secret-secret nggak? Enggak, aman? kayaknya enggak ya. Aman ya? Karena kalau kita di komunitas foto, komunitas musik, kayak itu sering kejadian. Kalau di buku kayak Enggak ya? Solid ya Kak ya? Malah saling mendukung Support ya? Semangat. Apalagi kalau kayak nubar kan. Beda mungkin ya? Beda konteksnya mungkin kan? Karena belum ke indikasinya belum ke sini mungkin. Iya, takutnya memang plagiat mungkin ya. Iya. Plagiat Plagiat itu yang susah Bang. Iya. Oh, plagiat maksudnya Kak? Orang misalnya ada karya Yang kita atau nanti diambil gitu kan, atau ada yang ikut ngambil karya orang. lain. Oh, ada gitu ya? Iya, ada Kayak banyak. gitu, takutnya itu. Bukunya ada copyright-nya Kak? Enggak? Copyright kayak PDF gitu ya, Enggak, maksudnya hak ciptanya ada enggak? Ada, hak ciptanya ada. Hak Ada cipta ya? ada. Kalau terjadi kayak gitu Kak? Ini Ya, sih bisa, Bang. bisa nuntut itu bisa kan ada dituntut. Bang di halaman depan itu ada di halaman depan. Ini ada hak cipta di sini. Kemudian yang di kode ISBN juga ada. Ada ya? Nah itu ada. Oh ya, sanksi pelanggaran ada ya Kak? Jadi itu memang jadi Oh, ada hak juga kayak milik. gitu ya? Gitu. Itu yang hampir nggak Tapi kadang-kadang kan memang nggak terbaca juga ya siapa yang plagiatnya gitu. Kalau ngambil sepenggal kan kadang-kadang orang nggak teliti. Tapi kan Kak, soal plagiat nih kan, ini ngobrol lagi kita dikit lagi nih tentang plagiat nih kan kontradiktif juga Kak. Karena kan bisa jadi orang tuh mengalami hal yang sama. Tapi cara Di kehidupan penceritaan pasti beda kan. Oh, berarti kalau seandainya Dika mau plagiatkan ini, Dika rubah aja cara ceritanya. Boleh sih, boleh. memodifikasi boleh. Modifikasi boleh. Malah kalau untuk puisi ATM, pun, ya, ya benar. boleh kayak gitu. Kita ambil beberapa, kemudian kita modifikasi itu kan boleh. Jangan diciplak Jangan mentah-mentah ya kan? Iya sih, itu namanya fotokopi. Oke, makasih ya Sulti, makasih Kak Eza juga. Harapannya itu tadi ya Kak ya, mudah-mudahan teman-teman penulis ini diperhatikan sama pemerintah. Bukunya nggak cuman jadi pajangan di rumah, bisa jadi juga pajangan di rumah orang lain ya Kak. Ya Kak ya, makasih. Kita tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.